selamat datang di DPR RI. Ini rumahnya rakyat, rumahnya rindu semua. Tadi Bang Hasan bilang kalau ketemu di rumah saya, kebetulan saya tinggalnya di Kalibata, hanya bisa nampung tamu itu 4 orang. Jadi bukannya tidak mau. Tadi kita sepakat ini masalahnya pribadi ya, tidak melibatkan partai, institusi DPR maupun juga institusi lain. Kita sepakat di rumah makan Padang di Cikini ya Bang. Tapi pimpinan punya arahan lain, alangkah lebih bijak apabila kita semua berkumpul di rumah rakyat katanya. Rumahnya kita semua biar netral. Jangan dilihat ini kebetulan lantai 7 PDI Perjuangan, tapi semua ruangan ya, yang ada di sini punyanya Rindu juga, punyanya rakyat semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan pada saat ini kalau nggak ada kejadian ini kan nggak tahu juga, belum juga melihat ruangan DPR khususnya ruang di PDI Perjuangan. Kami dari awal sudah disiplin. Dari awal saya sudah mengatakan saya ini pribadi, rakyat biasa. Jadi memang dari awal tidak pernah melibatkan institusi DPR. Di kepolisian pun laporan polisinya tidak ada melibatkan nama saya. Pelapornya itu adalah staf saya. Jadi nggak ada kaitannya sama DPR. Kami juga tidak bermaksud melibatkan konflik kelembagaan. Saya diajarkan sama Ibu Ketua Umum bagaimana menghormati semua lembaga negara yang ada I dan RI-nya. TNI ada I-nya, Polri ada I-nya, MKRI ada I-nya semua. Jadi semuanya itu pastinya dengan penuh penghormatan. Kalau ada gesekan, serempetan, tentunya dilakukan di ruang-ruang tertutup yang lebih selektif dan lebih efektif untuk melakukan giat-giat perbaikan. Kami juga tidak melibatkan partai PDI Perjuangan. Memang ini urusan pribadi. Namun saya juga nggak ngerti, tiba-tiba kan sudah terposting oleh salah satu teman, jadi viral itu Pak pada saat itu. Harusnya ini semua nggak ada masalah. Kalau memang kita ini sebagai anak bangsa saling koreksi mengkoreksi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita ini kan saling mengkoreksi ya, tapi koreksi kan dengan penuh juga niatan tulus untuk perbaikan dan dilakukan dengan penuh kesabaran. Nggak akan terjadi kalau memang kita seperti ini. Saya ini kan anggota DPR. Anggota DPR ini kan harus mengayomi semua rakyat dengan segala kelakuan dan perilakunya. Jadi kalau ada yang seperti Rindu, itu potret rakyat kita juga yang memang harus kita perbaiki, kita benahi dari waktu ke waktu. Dan ini menjadi pemecut sekaligus juga penyemangat kami bahwa kerja-kerja kita memang harus semakin hebat dan semakin kuat lagi, sehingga nanti satu frekuensi bagaimana berkelakuan di ruang publik. Begitu juga ibu saya guru. Tadi hari ini saya mau nggak ke kantor karena kebetulan ini hari guru. Jadi biasanya kita kalau hari guru itu merayakan di rumah. Jadi ayah ibu saya kebetulan kan guru. Jadi biasanya kita adalah acara sedikit. Nanti kan teman-teman masuk sini nggak bayar ya. Bayar nggak tadi naik ke atas. Tapi kan dapat berita. Nah, ada ongkosnya. Ongkosnya nanti kita nyanyi himne guru ya pulang ya. Begitu kita keluar ini, kita sama-sama nyanyi himne guru. Karena pastinya semua ini media-media yang hebat-hebat ini kan juga terlahir dari tangan seorang guru. Kalau guru itu tugasnya mendidik. Macam-macam kelakuan siswanya. Jadi kalau yang tadi dikatakan sama ibu itu, ibu sudah terbiasa menghadapi perilaku siswa-siswanya yang macam-macam. Tadi katanya kalau Rindu extraordinary atau memang luar biasa, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan insya Allah, dan tadi juga sudah dikatakan sama ibu sudah memaafkan.
Jadi sebenarnya kan sederhana itu Bang, kalau dari awal sudah mengakui kesalahan, dari awal sudah meminta maaf, selesai. Abang tahu saya lah, saya itu kalau di laga makin jahit, makin main saya. Tapi kalau orang minta maaf, saya paling memaafkan. Jadi begitu abang katakan minta maaf, saya maafkan Bang. Tapi bagaimana saya harus memaafkan kalau ibu saya yang sudah dilakukan seperti itu malah menjadi terlapor, dilaporkan ke kepolisian. Jadi kalau lain hal, kalau laporan sudah selesai dicabut, kemudian sudah minta maaf, pastinya pintu maaf itu terbuka kok. Oh, nggak usah datang pun sudah kami maafkan itu Bang. Jadi kami juga belajarlah, dan kita sudah punya adab dan etika di rumah itu seperti itu. Memang secara pribadi waktu kita di mobil pas pulang, saya tuh ketawa sendiri Bang. Ini tadi ini kita mimpi atau enggak ya gitu. Ini betul ya itu orang kejadiannya kayak tadi itu. Itu juga begitu itu teman-teman pada WA itu apa nggak tahu saya Bang. Saya juga bingung. Kita ketawa-tawa di mobil itu, tapi udah lupa sebenarnya masalah-masalah yang ya udahlah. Saya bilang udah, masalah seperti itu kita sudah memaafkan. Jadi kami juga ingin memperlihatkan, kebetulan ini kan di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan. Tentunya saya juga sekaligus numpang. Ini kita ingin memperlihatkan bagaimana PDI Perjuangan membangun peradaban. Bagaimana PDI Perjuangan punya spirit mempersatukan. Kita terkoyak saat kemarin, tapi begitu selesai hati dan batin jadi keluarga lagi. Itu loh. Nah, bagaimana politik menjadi jalan pengabdian. Politiknya PDI Perjuangan tidak berpolitik dengan dendam. Pada hari ini kita bisa buktikan. Kalau mau dengar yang namanya medsos, semuanya ingin perkaranya jalan terus Rindu. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan Rindu bisa ditahan. Kalau kita mau berpolitik dengan dendam, selesai. Tapi saya punya kewajiban, Rindu ini adalah seorang ibu, istri dari seorang suami, punya kewajiban yang lebih besar, bagaimana rumah tangganya harus bagus. Bagaimana anak-anaknya juga harus dididik menjadi, jangan-jangan menggantikan saya menjadi anggota DPR nanti. Ya kan? Bagaimana juga bisa merawat, minimal merawat lingkungan sekitar. Jadi Rindu lebih bermanfaat berada di luar sana apabila kita permasalahkan secara hukum. Jadi pastinya kita memaafkan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih atas nama saya pribadi, atas nama ibu saya, kepada seluruh pihak, kepada Pak Panglima TNI khususnya, yang begitu responsif, begitu bergerak sangat cepat, memperlihatkan bagaimana tentara adalah tentara rakyat. Kepada yang saya hormati dan banggakan ini, Pak Dudung, Pak Kasat, luar biasa, dan juga kepada Pak Dan Puspom, sampai kemarin harus hadir ke Polres Bandara, kami ucapkan beribu terima kasih. Mudah-mudahan yang Bapak perbuat itu ya bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, bagaimana memang keberpihakan TNI tetap kepada rakyat. Kami juga ucapkan banyak terima kasih atensi teman-teman kami, pimpinan DPR khususnya, Ibu Puan Maharani. Ibu Puan lah yang menginisiasi kali pertama untuk mengatakan cari benar salahnya dan kemudian lakukan upaya perdamaian. Jadi ini memang arahan Ibu Puan Maharani. Ibu Puan mengatakan kebenarannya harus ditegakkan dulu. Setelah diakui salah, segera kamu maafkan Dery. Kamu harus perlihatkan bahwa kamu ini nggak hanya orang galak. Katanya saya dibilang galak, padahal saya tidak merasa galak ya. Tapi saya juga harus memperlihatkan seorang yang berjiwa besar. Pastinya saya siap perintahnya Ibu Ketua DPR sudah saya kerjakan. Perintahnya banyak senior-senior juga untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kami ucapkan juga dengan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Komisi 3, Komisi 1 dan semualah keluarga besar DPR RI yang turut minimal
memberikan support moral terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya Rindu ya, pembelajaran sangat mahal. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan MKD, khususnya Pak Habibur Rahman yang memang mengawal proses ini dari sejak awal hingga selesai. Saya pikir cukup ya Pak ya. Nanti saya pikir ini sudah sudah terang benderang. Saya orang dari kecil, saya pemain tenis umur 5 tahun. Lanjut pemain bola, artinya saya ini olahragawan, pastinya olahragawan itu sportif. Kalau saya bilang di meja ini masalahnya selesai, ya selesai Rindu. Ya kan konsekuensi dari upaya perdamaian, ya tentunya saya bisa saja saya tidak datang ke polisi itu sudah dengan demikian perkaranya nanti terhenti. Nanti kan kendalanya lagi kalau kami hadir ke kepolisian, nanti dibahas lagi sama Mahkamah Kehormatan Dewan harus izin Presiden. Ini akan repot. Pak Jokowi urusannya bukan urusan Atria Dahlan yang urusan yang beginian. Jadi urusannya urusan untuk bangsa dan negara. Saya pikir mana yang terbaik. Saya akan koordinasi dengan Pak Kapolda Metro, Pak Fadil. Bagaimana ini? Intinya kami semua sudah selesai. Teknis di lapangannya harus mencabut laporan kah? Kalau mencabut apakah saya harus datang? Dari awal kemarin kan saya katakan saya siap hadir sebagai warga negara yang baik dan saya melepaskan title DPR ini. Saya akan datang, tapi nanti saya akan kena pasal 245 Undang-Undang MD3, Bang. Nanti dibilang saya melanggar hukum. Nah, intinya kita ingin masalah yang di sana juga sudah kita stop. Jadi kalau dikatakan pencitraan, saya nggak lakukan di sini, Pak. Saya lakukannya tadi di press room DPR. Lebih banyak orangnya, kemudian lebih bisa juga kita melakukan akrobat-akrobat dari sisi pertanyaan. Kami hadirkan di sini sebagai mana ya saya sampaikan tadi, kita ingin ya, menyelesaikan masalah ini secara beradab. Kita ingin mempertunjukkan bahwa sekalipun kita ini dalam posisi yang benar, ya, kami tidak jumawa mempertontonkan di hadapan publik secara berlebihan. Kenapa di ruangan ini? Pertama saya katakan ruangan kita sempit. Saya punya orang tua, kalau saya bawa keluar itu di sini sudah pasti bebas yang namanya sudah lolos yang namanya PCR sama antigen masuk sini. Ibu lebih aman ketimbang di ruang-ruang publik yang lain. Nah, jadi kalau dari pencitraan jauh lah Pak. Saya ini 2-3 hari ini kan juga sudah ada yang pro, ada yang kontra. Selama ini di DPR saya menempatkan diri sebagai petugas partai. Sebagai petugas partai, saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak populer. Yang mungkin saja anggota-anggota DPR lain itu tidak mau melakukannya. Tapi saya punya kewajiban hukum untuk menyuarakannya di hadapan publik untuk sesuatu yang benar. Jadi kalau masalah pencitraan bagi Atria Dahlan itu tidak bagian dari pertimbangannya. Saya tuh orang yang bicaranya saklek, benar, salah. Kalau benar saya perjuangkan apapun konsekuensinya. Termasuk waktu kita ribut sama KPK, saya dihantam. Tapi saya yakini sebagai suatu kebenaran dan saya jalan terus. Kita istiqomah. Jadi jauhlah dari pencitraan.